Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainantuleb dengan NIM 092014251553, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Maksud saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah, itu mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu. Izin menyebut nama beliau Bapak Dr. Wanilukum SPD MSc. Baik, kali ini saya akan membahas topik tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pilar ideologi bagi bangsa Indonesia. Asal mula nama ini yaitu dengan diambil dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang mempunyai arti lima dan sila yang diartikan sebagai prinsip atau asas. Pancasila sebagai rumusan dan pedoman yang harus dipegang teguh guna untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ini banyak warga negara Indonesia yang tidak percaya dengan Pancasila. Implementasi Pancasila dapat menjadi sarana yang efisien dan efektif untuk pengkayaan pandangan dan pemikiran. Tidak dapat dipungkiri bahwa sila yang terdapat dalam Pancasila belum sepenuhnya mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru malah ada keraguan dengan kemungkinannya antara sebagian warga negara yang tidak dapat menangkap atau memahami hal tersebut. Pengamalan Pancasila ini dapat dilakukan dimanapun, dari mulai lingkungan keluarga hingga di lingkungan masyarakat. Dalam pengimplementasian Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara, kuncinya yaitu harus ada integrasi nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan, terutama di masyarakat, mulai dari sistem pendidikan, lalu sistem politik, pertahanan, dan ekonomi. Contoh implementasi di bidang politik antara lain berupa pemilihan umum, baik itu pilkada maupun pemilihan umum lainnya. Prinsip atau nilai yang dapat diambil dari sila keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bangsa yang kuat adalah bangsa yang bisa bertahan dengan budayanya sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lain. Dalam kehidupan, Pancasila ini sangat penting untuk diamalkan baik oleh masyarakat maupun dari mahasiswa itu sendiri. Jika kita tidak mengamalkan serta menerapkan nilai dan makna Pancasila, maka kedepannya nilai Pancasila akan semakin luntur dan mungkin Pancasila akan menjadi sesuatu yang tidak penting dalam ruang lingkup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengamalan atau pengimplementasian makna Pancasila. Faktor tersebut antara lain, yang pertama, kesadaran mahasiswa dalam pentingnya implementasi makna Pancasila. Kedua, mahasiswa berkemauan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada pula beberapa faktor yang membuat buruknya pengamalan atau implementasi makna Pancasila, yaitu yang pertama, kesadaran masyarakat tentang implementasi Pancasila sangat rendah. Yang kedua, rendahnya kemauan mahasiswa dalam mengimplementasikan Pancasila. Yang ketiga, banyak masyarakat maupun mahasiswa yang tidak dapat berpedoman Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan, Pancasila ini sangatlah penting untuk diamalkan baik oleh masyarakat maupun dari mahasiswa itu sendiri. Masyarakat lalai akan makna Pancasila karena perkembangan teknologi dan globalisasi sangatlah cepat. Bentuk penerapan atau pengimplementasian makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita wujudkan antara lain, yang pertama, penerapan makna sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Dari adanya berbagai organisasi mahasiswa di kampus, itu merupakan suatu wadah untuk berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah dan agama dari penjuru Indonesia. Mata kuliah agama harus menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa, menghargai dan menghormati teman yang beribadah menurut agamanya masing-masing. Kedua, penerapan makna sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menyamakan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Contohnya yaitu membayar gaji sesuai waktu dan pekerjaan yang dilakukan, saling tolong-menolong, dan mencintai sesama. Sebagai contoh, jika ada teman atau keluarga yang sakit, haruslah kita memberikan pertolongan semampu kita. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menghargai dan menghormati perasaan orang lain, baik dalam memberikan tenaga, pikiran, ataupun materi. Bertindak seenaknya terhadap orang lain. Bertindak seenaknya berarti semena-mena, tidak seimbang. Sebagai contoh, seorang guru yang menyalahgunakan haknya terhadap siswanya dengan memberikan tugas yang seharusnya tidak diterima oleh siswanya. Yang ketiga, penerapan makna sila ketiga, persatuan Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengikuti organisasi kemasyarakatan, bersikap saling menghargai terhadap berbagai keragaman lokal, dan sebagainya.
Yang keempat, penerapan makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi Pancasila sila keempat yaitu dengan mengadakan voting pemilihan kepala desa. Dalam voting, setiap orang bebas memilih yang akan menjadi kepala desa. Selain itu, pengimplementasian sila keempat yaitu dengan menerima dan menghargai pendapat orang lain. Ketika ada diskusi dan menerima argumen orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Yang kelima, penerapan makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil di tengah-tengah masyarakat seperti di lingkungan sekitar haruslah seimbang dan tidak berat sebelah. Yang dimaksud dengan tidak berat sebelah adalah berusaha menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut berperan dan berpartisipasi guna mencapai cita-cita negara bersama tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Berikut merupakan pengimplementasian atau peran penerapan butir sila kelima adalah dengan cara membagikan nilai secara rata dan terbuka kepada para mahasiswa agar mereka dapat mengetahui tingkat penguasaan, kompetensi, dan kemampuan yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Selain itu, contoh lain adalah sesama manusia harus saling membantu, misalnya mengajari atau menjelaskan materi perkuliahan kepada mahasiswa yang kurang paham, tidak boros dan sombong, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan pengawalan pembentukan karakter bangsa, diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan kepada mahasiswa dapat menjadikan para mahasiswa menjadi insan yang tentu saja melibatkan semua aspek kehidupan. Terutama di lingkungan kampus dan umumnya di lingkungan masyarakat yang berdasarkan baik pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 maupun NKRI, serta rasa sayang kita kepada negara dan tanah air. Biar hasilnya suatu bangsa dapat dilihat dan ditetapkan oleh kualitas sumber daya manusianya untuk mencapai suatu tujuan. Bahkan bisa dibuktikan bahwa bangsa yang besar dan makmur dapat dibuktikan dari kualitas atau karakter bangsa dan sumber daya manusia itu sendiri. Membangun karakter yaitu melakukan suatu usaha untuk membentuk dan meningkatkan akhlak yang terpuji, etika, tabiat, serta moral para mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang mempunyai kepribadian berkarakter. Nilai-nilai Pancasila ini sebagai pedoman hidup kebangsaan dan kenegaraan sehingga perlu diterapkan untuk membangun karakter rakyat yang akhir-akhir ini semakin pudar. Pancasila merupakan pemikiran baik dalam pengertian bagi pandangan negara atau pandangan bangsa yang masih dipertahankan. Salah satu ciri kekuasaan yang sewenang-wenang dimanapun adalah selalu menganggap ideologi adalah hal yang paling penting yang melekat dengan kestabilan sosial. Di samping itu ada juga hal yang membuat terhambatnya pengimplementasian Pancasila ini baik di mahasiswa maupun masyarakat. Di samping itu ada juga hal-hal yang membuat terhambatnya pengimplementasian Pancasila ini baik di mahasiswa maupun di masyarakat. Contohnya antara lain yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran dan gangguan dari luar baik itu masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri. Ancaman dari luar ini sangat berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ancaman ini tidak hanya terdapat di luar negara, tapi juga dari dalam. Contohnya adu domba antar suku yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Di samping itu ditambah dengan adanya rasisme. Hal ini sangat berdampak pada persatuan bangsa Indonesia sehingga implementasi Pancasila tidak segera diwujudkan. Selain itu, akulturasi atau pencampuran budaya menjadi hal yang memperlambat implementasi Pancasila ini. Sebagai contoh yaitu masuknya budaya barat ke Indonesia. Hal ini menyebabkan lunturnya budaya Indonesia yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Yang kedua, Indonesia sebagai negara heterogen atau beraneka ragam. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak beraneka ragam baik suku, ras, agama, dan budaya. Faktor inilah yang menghambat pengimplementasian Pancasila karena perbedaan budaya yang identik di suatu daerah ke daerah lain. Ketiga, rendahnya rasa toleransi. Rendahnya toleransi di masyarakat dapat
menjadi penghambat persatuan bangsa Indonesia dan penghambat implementasi Pancasila, karena rasa toleransi adalah hal dasar yang harus dilaksanakan untuk mengimplementasikan Pancasila. Contoh toleransi di lingkungan mahasiswa antara lain menghormati mahasiswa lain yang beribadah sesuai agamanya, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama, membagi rata kelompok belajar tanpa membeda-bedakan strata sosial. Yang keempat, pembangunan yang kurang merata. Pembangunan yang kurang merata juga sebagai faktor terhambatnya pengimplementasian Pancasila, karena banyak daerah di Indonesia kurang adanya pembangunan sehingga implementasi persatuan bangsa belum bisa dilaksanakan. Contohnya, banyak pedesaan yang belum adanya jaringan listrik dan sinyal, sehingga kurang adanya interaksi sosial dengan dunia luar. Dari penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil oleh mahasiswa ialah dapat mengamalkan serta menerapkan nilai-nilai Pancasila bisa dilihat dari angket yang disebarkan sebelumnya pada mini riset bahwa nilai-nilai Pancasila masih ada dan melekat dalam diri mereka, walaupun masih ada beberapa yang tidak peduli. Tetapi dengan demikian Pancasila sangat diperlukan bagi generasi milenial agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan. Setiap tindakan kita pasti memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, baik positif maupun negatif. Tidak hanya itu, kita semua juga dapat memahami makna Pancasila dengan cara mempraktikkan dan menerapkan di lingkungan sekitar, baik kepada dosen dan secara teman. Pancasila sebagai dasar negara menyangkut banyak efek yang masuk akal, bahwa banyak nilai-nilai Pancasila yang dijadikan dasar pokok serta landasan utama bagi negara, kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memuat sila-sila yang pada intinya berisikan 5 nilai Pancasila yang mendasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisikan aturan pokok serta sesuai dengan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan bermanfaat bila diamalkan secara mendalam dan konsistensi serta selaras dan dilaksanakan semua rakyat Indonesia, rakyat maupun wakil rakyat. NKRI terbentuk dari berbagai perjuangan banyak jiwa serta raga para pahlawan bangsa Indonesia yang bertujuan guna untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai suku, ras, dan budaya yang terkait oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan meskipun negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Pernyataan ini telah diumumkan sejak 1928 yang dikenal luas dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pancasila ini sebagai pacuan yang menjadi sumber dari nilai-nilai ideologi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai aturan pelengkap yang harusnya ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah simbol persatuan Indonesia. Pancasila berisikan 5 sila yang membuat nilai-nilai di dalamnya. Nilai yang terkandung tersebut diimplementasikan sebagai pengamalan dan merupakan sebuah penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan derasnya arus globalisasi, perwujudan nilai-nilai Pancasila pun melemah di masyarakat, sehingga Pancasila ini tidak dapat dijadikan pandangan utama masyarakat Indonesia. Hal ini juga merujuk kepada pemuda bangsa Indonesia. Pemuda sebagai penerus bangsa diharapkan dapat membawa banyak perubahan kepada bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang lebih baik lagi, yang pastinya berpedoman kepada Pancasila. Tapi sayangnya pemuda saat ini banyak yang sikapnya jauh dari nilai Pancasila. Dari hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengimplementasian nilai Pancasila kepada pemuda di masyarakat Indonesia masih kurang ditegakkan, seperti halnya pengimplementasian nilai ketuhanan, bahwa mahasiswa ada yang masih bersinggungan dengan norma agama. Pengimplementasian nilai kemanusiaan, mahasiswa kurang dalam menyikapi hak-hak sesama,
karena banyak yang masih sering melakukan kekerasan. Penerapan nilai persatuan bahwa mahasiswa masih sering melakukan tawuran atau bentrok dengan mahasiswa lain. Dalam hal penerapan nilai kerakyatan masyarakat, melihat mahasiswa masih minim yang mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Contohnya bergotong royong, musyawarah, dan rapat umum. Pemilu dan pengambilan nilai keadilan juga dinilai masih kurang, contohnya dalam menghargai hak dan kewajiban orang lain. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan materi tentang pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.